Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang limit trigonometri. Kalau di pertemuan minggu lalu kita mencari nilai limit trigonometri dengan mensubstitusi langsung bentuk fungsinya. Sekarang kita mencari suatu nilai limit trigonometri dengan memodifikasi suatu bentuk fungsi trigonometri. Nah, yang perlu diingat itu banyak ya, ada identitas perbandingan trigonometri, identitas Pitagoras dalam trigonometri, kemudian ada sudut ganda. Misalnya sudut ganda itu sin 2x dapat kalian ubah menjadi 2 sin x dikali dengan cos x. Kemudian ada cos 2x. Nah, bentuknya dapat kalian ubah menjadi cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Atau bisa juga diubah menjadi 2 cos kuadrat x dikurang 1, atau 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Kemudian ada selisih sudut, ada perkalian sudut. Nah, itu bisa dilihat lagi kembali catatannya. Nah, sekarang contoh soal gimana sih kita menggunakan bentuk memodifikasi bentuk fungsi. Ini digunakan jika kita mendapatkan bentuk tak tentu, yaitu bentuk 0 per 0. Oke, contoh yang pertama, tentukan nilai limit trigonometri dari limit x mendekati pi per 4 dengan limit trigonometrinya atau bentuk trigonometrinya cos kuadrat 2x dibagi 1 dikurang sin 2x. Nah, gimana nih kita tahu apakah ini menggunakan substitusi langsung atau memodifikasi bentuk fungsi? Nah, kita coba dulu dengan cara substitusi langsung. Apakah nanti akan menemukan bentuk tak tentu? Langsung kita masukkan nilai pi per 4 ke dalam trigonometrinya. Dalam bentuk trigonometrinya menjadi cos 2 dikali pi per 4 kuadrat ya, per 1 dikurang sin 2 dikali pi per 4. Nah, sekarang kita hitung. Oke, ini bisa kita bagi menjadi setengah. Kita cari hasilnya. Cos pi per 2 hasilnya adalah 90 derajat dikuadratkan, kemudian 1 dikurang sin pi per 2 berarti sin 90 derajat. Kita cari hasilnya. Cos 90 derajat adalah 0, dikuadratkan pun akan tetap 0. Kemudian 1 dikurang sin 90. Sin 90 nilainya adalah 1. Nah, kita menemukan bentuk tak tentu. Berarti kita harus modifikasi bentuknya. Yang paling diperhatikan itu adalah penyebutnya. Penyebutnya menyebabkan fungsi ini tidak terdefinisi sehingga mendapatkan bentuk tak tentu. Gimana cara modifikasinya? Kalian perhatikan. Cos kuadrat 2x. Cos kuadrat 2x, kita bisa lihat bentuknya cos 2x. Cos 2x ini bisa kalian ubah ke dalam 3 bentuk fungsi ini. Nah, sekarang yang mana yang bersesuaian dengan penyebutnya? Nah, di sini ada 1 min sin 2x. Berarti kita bisa pakai bentuk fungsi yang ketiga. Sekarang kita masukkan limit x mendekati pi per 4. Cos kuadrat 2x kita ubah langsung menjadi 1 min 2 sin kuadrat x per 1 dikurang sin 2x. Nah, sekarang supaya bentuknya sama, kita ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat 2x. Jadi bentuk ini sama nilainya dengan bentuk yang di atasnya ya. Oke, per 1 dikurang sin 2x. Nah, ingat kembali bahwa bentuk 1 min sin kuadrat 2x itu jika diuraikan akan mendapatkan bentuk 1 dikurang sin 2x dikali 1 ditambah sin 2x. Sekarang kita ganti limit x pi per 4, kita ganti bentuk fungsinya. Oke, menjadi 1 min sin
2x dikali 1 plus sin 2x per 1 dikurang sin 2x. Sekarang kalian menemukan bentuk trigonometri yang sama. Nah, ini boleh dicoret pembuat nolnya. Sekarang sisa apa? Limit x mendekati pi per 4, 1 ditambah sin 2x. Nah, sekarang udah bisa nih memasukkan nilai pi per 4-nya. Langsung kita masukkan 1 ditambah sin 2 dikali pi per 4. Oke, ini boleh kita coret. Ini hasilnya adalah setengah ya. 1 ditambah sin pi per 2 berarti sin 90 derajat. 1 ditambah sin 90 nilainya adalah 1. 1 tambah 1 mendapatkan nilai limit trigonometrinya adalah 2. Jadi nilai limit x mendekati pi per 4 cos kuadrat 2x per 1 min sin 2x itu adalah 2. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Tentukan nilai limit x mendekati 0 dengan bentuk fungsinya cos x dikurang cos 3x dibagi dengan 1 dikurang cos x. Nah, sekarang kita lihat dulu apakah bentuknya tak tentu. Kita langsung substitusi. Nilai x sama dengan 0. Cos 0 dikurang cos 3 dikali 0 dibagi 1 dikurang cos 0. Cos 0 berapa? Cos 0 nilainya adalah 1. 1 dikurang 3 kali 0 juga mendapatkan cos 0 1. 1 dikurang cos 0 1. Nah, kita mendapatkan kembali bentuk tak tentu. Berarti kita harus modifikasi. Perhatiin dulu bentuk fungsinya. Di sini ada cos x dikurang dengan cos 3x. Ingat bentuk selisih. Cos alfa dikurang dengan cos beta akan mendapatkan nilai min 2 sin. Berarti min 2 sin setengah alfa ditambah beta dikali sin setengah alfa kurang beta. Nah, sekarang kita ubah bentuknya. Cos x dikurang 3x kita ubah menjadi min 2 sin menjadi limit x mendekati 0 min 2 sin setengah dikali alfa plus beta berarti x ditambah 3x ditambah 3x dikali sin setengah alfa kurang beta berarti x dikurang 3x dibagi 1 dikurang cos x. Nah, sekarang kita selesaikan dulu bentuknya. Oke, jadi min 2 sin setengah x tambah 3x 4x dikali sin setengah x dikurang 3x negatif x per 1 dikurang cos x. Kemudian limit x mendekati 0. Nah, ini boleh kalian bagi 4 bagi 2 hasilnya 2 ya. Kemudian ini negatif 2x berarti menjadi negatif x sehingga min 2 sin 2x dikali sin negatif x dibagi 1 dikurang cos x. Nah, sekarang ini ada negatif kali negatif akan jadi positif, jadi boleh dicoret. Oke, sekarang limit x mendekati 0. 2 sin 2x dikali sin x per 1 dikurang cos x. Oke, sekarang gimana sampai sini? Kok belum ketemu juga bentuknya? Perhatikan lagi. Bentuk mana yang bisa kita modifikasi? Perhatikan ini, ada sudut rangkap sin 2x. Sin 2x bisa kalian ubah jadi apa? Oke, 2 sin
X dikali cos X. Oke, sekarang kita ubah 2 dikali, kita ubah bentuknya menjadi 2 sin X dikali cos X dikali lagi sin X per 1 min cos X. Kita kalikan dulu, limit X mendekati 0. Sekarang kita kalikan 2 kali 2 4 sin kali sin kuadrat X dikali cos X per 1 dikurang cos X. Nah, ingat, yang mana lagi bisa kita modifikasi? Ini bentuknya, sin kuadrat X bisa diubah jadi apa? Sin kuadrat X bisa kalian ubah menjadi, bentuknya adalah 1 min cos kuadrat X. Ya, 1 min cos kuadrat X. Sekarang kita cari hasilnya. Oke, sekarang limit X mendekati 0. Nah, ini konstanta 4 boleh diletakkan di depan tanda limit. 4 dikali limit X mendekati 0, sin kuadrat X kita ganti 1 min cos kuadrat X dikali cos X per 1 min cos X. Oke, boleh lanjutkan di sini. Nah, sekarang tadi ingat, bentuk ini adalah hasil dari penguraian. Kita tulis kembali dulu, 4 dikali limit X mendekati 0, 1 dikurang cos X dikali 1 ditambah cos X. Nah, ini adalah bentuk penguraian dari perkalian faktor 1 min cos X dikali 1 plus cos X. Kemudian dikali lagi cos X per 1 min cos X. Oke, sekarang sudah ada bentuk yang sama. Ada nih bentuk trigonometri yang sama, boleh kita coret. Sekarang pembuat nolnya sudah dicoret, menghasilkan nilai 1. Kita bisa langsung masukkan nilai yang tersisa. Nilai X-nya boleh kita masukkan. Ingat, 4 jangan sampai tertinggal. 4 dikali, kurungin aja dulu, 1 ditambah cos 0. Berarti 1 ditambah cos 0 dikali lagi cos 0. Kita cari hasilnya, 4 dikali 1 ditambah cos 0, nilainya adalah 1. Cos 0 juga 1. Berarti 4 dikali 2, nilainya adalah 8. Jadi hasil limit trigonometrinya adalah 8.